Perkenalkan, nama saya Christian Mariantinus dengan NIM 2241550 dan saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Aplikasi Penerjemah Bahasa Dayak Tunjung, Jembatan Antara Budaya dan Bahasa berbasis Android, atau dalam bahasa Inggrisnya Dayak Language Translation Application Tunjung Bridge Between Culture and Language Based on Android. Saya akan membacakan abstraknya. Penelitian ini merinci pengembangan aplikasi penerjemah bahasa Dayak Tunjung untuk telepon pintar Android yang dirancang sebagai jembatan digital antara budaya dan bahasa. Proyek ini bertujuan untuk mengatasi menurunnya penggunaan bahasa Dayak Tunjung yang terancam oleh pengaruh budaya eksternal dan kelangkaan sumber belajar modern. Meskipun permintaan tinggi dari masyarakat setempat, pemuda, wisatawan, dan peneliti dibangun menggunakan Java dan metodologi Rapid Application Development (RAD). Di sini saya akan membaca pendahuluannya. Yang pertama, bahasa daerah merupakan salah satu warisan budaya yang memiliki peran penting dalam menjaga identitas dan eksistensi suatu kelompok masyarakat. Salah satu bahasa daerah yang terdapat di Kalimantan Timur adalah bahasa Dayak Tunjung yang digunakan oleh masyarakat Dayak Tunjung di Kabupaten Kutai Barat. Namun seiring perkembangan teknologi, arus globalisasi dan dominasi penggunaan bahasa Indonesia serta bahasa asing, eksistensi bahasa Dayak Tunjung kurang mengenal dan menggunakan bahasa daerah mereka sendiri, sehingga dikhawatirkan dapat menyebabkan kepunahan bahasa dan hilangnya kearifan lokal yang terkandung di dalamnya. Permasalahan utama yang dihadapi adalah kurangnya media pembelajaran dan dokumentasi digital yang mendukung pelestarian bahasa Dayak Tunjung. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang mampu mengajarkan bahasa ini secara langsung juga menjadi hambatan dalam upaya pelestarian. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pengembangan aplikasi penerjemah bahasa Dayak Tunjung berbasis Android yang tidak menyediakan fitur penerjemahan dan kata perasa, tetapi juga dilengkapi dengan budaya serta contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Sini saya akan membacakan ruang lingkupnya. Dalam penelitian ini permasalahannya mencakup: 1. Penelitian ini mengatasi penurunan penggunaan bahasa Dayak Tunjung, terutama di kalangan generasi muda. Penyebabnya adalah pengaruh budaya eksternal dan keterbatasan sumber belajar modern, meskipun ada permintaan tinggi dari masyarakat pemuda, wisatawan, dan penelitian. Yang kedua, pengembangan aplikasi penerjemah bahasa Dayak Tunjung untuk Android menggunakan Eclipse Juno atau VS Code dengan database SQLite, serta menerapkan metodologi Rapid Application Development atau RAD, dan diuji validitasnya dengan alpha produk menggunakan uji alpha. Yang ketiga, aplikasi fungsional, valid, dan berguna yang berfungsi sebagai alat pelestarian bahasa daerah, jembatan antara budaya dan bahasa Dayak Tunjung di era digital. Yang ketiga, ada bahan dan metode. Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rapid Application Development atau RAD. RAD merupakan strategi pengembangan sistem yang menekankan proses iteratif dan cepat dengan tujuan menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan model pengembangan tradisional. Pendekatan ini berorientasi pada objek dan sangat sesuai digunakan dalam kondisi kebutuhan bisnis yang dinamis dan terus berubah. Berdasarkan kajian teori yang telah dijelaskan sebelumnya, prosedur dalam penelitian yang dilaksanakan ini menggunakan model RAD yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama, perencanaan syarat atau recruitment planning, yang kedua itu workshop desain RAD, yang ketiga implementasi. Yang pertama, recruitment planning. Pada tahap ini analisis kebutuhan dilakukan untuk distribusi produk awal guna mengetahui kebutuhan yang terkait dengan rencana dan merancang membangun aplikasi penerjemah bahasa Dayak Tunjung berbasis Android. Proses ini melibatkan studi pendahuluan instansi, kantor petinggi, dan kepala Dayak Tunjung di Kampung Lingam Minggu melalui wawancara. Yang kedua itu RAD Design Workshop. Dalam tahap ini setelah melakukan analisis distribusi produk awal dengan studi pendahuluan yaitu wawancara, serta tahap ini juga tahap pengumpulan bahan yang sesuai dengan kebutuhan yang digunakan merancang dan membangun aplikasi kamus Android berbasis kamus Dayak Tunjung berbasis Android, dan bahan-bahan tersebut antara lain background, konten, button, scan picture, serta perancangan yang digunakan dalam membangun aplikasi kamus Dayak Tunjung berbasis Android yaitu Eclipse Juno dan SQLite. Di sini saya akan memberikan tabel 1 spesifikasi hardware pembuatan aplikasi. Nama perangkatnya personal komputer, prosesornya Intel Inside 2,3 GHz, hard disk 320 GB, RAM 2 GB, VGA 1 GB. Nama perangkat yang kedua smartphone memorinya 128 GB dan RAM-nya 8 GB. 3. Implementation. Tahap ini adalah tahap di mana produk yang dikembangkan sudah jadi siap dan dilakukan pengujian guna melihat apakah ada kesalahan atau tidak. Pada aplikasi penerjemah bahasa Dayak Tunjung berbasis Android ini, pengujian dilakukan oleh para ahli meliputi ahli aplikasi Android, ahli bahasa khususnya bahasa Dayak Tunjung, dan ahli media. Setelah produk dikembangkan, selesai melakukan setiap pengujian baik
pengujian aplikasi, bahasa, maupun media yang ada pada produk tersebut. 4. Pembahasan. Penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi penerjemah bahasa daerah tunjung berbasis Android sebagai solusi digital dalam pelestarian bahasa daerah. Pengembangan dilakukan menggunakan metode Rapid Application Development atau RAD yang memungkinkan proses iteratif dan melibatkan pengguna secara langsung sehingga aplikasi dapat dikembangkan secara cepat, kualitas yang tetap terjaga. 4.1 Sistem konvensional yang berjalan. Sebelum dilakukan perencanaan sistem, proses penerjemahan bisa dilakukan secara manual melalui kamus cetak. Metode ini dilakukan yang kurang efisien karena memerlukan waktu yang lama dan pencarian kata dan tidak praktis yang untuk digunakan generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi digital. Selain itu, keterbatasan jumlah kamus cetak dan tidak kejangkauannya oleh masyarakat luas menjadi tantangan tersendiri dalam pelestarian bahasa daerah tunjung. 4.2 adalah kelas diagram. Adapun model sistem yang diusulkan oleh peneliti dalam bentuk kelas diagram yang dijadikan rujukan dalam membuat database pada SQLite untuk aplikasi Android penerjemah bahasa daerah tunjung berbasis Android meliputi tabel kamus, tabel terjemahan, tabel kategori, tabel menu, tabel utama, bantuan dan tentang yang dapat dilihat pada gambar 3.2. Gambar 3.2 adalah kelas diagram. Yang keempat ada 4.3 adalah flowchart yang sistem yang diusulkan. Sistem yang diusulkan oleh peneliti digambarkan dalam bentuk flowchart yang menunjukkan pola aplikasi dan aliran data saat diakses. Dimulai dari flow start, aplikasi akan menampilkan splash screen sebelum kemudian menyajikan 4 menu utama, yaitu terjemahan, tentang, bantuan, dan exit. Menu terjemahan akan memberikan dua opsi, menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Dayak Tunjung atau sebaliknya. Menu tentang akan menampilkan informasi mengenai aplikasi bahasa Dayak Tunjung. Menu bantuan akan menyajikan panduan pengguna aplikasi, sedangkan menu exit akan berfungsi untuk keluar dari aplikasi. Flowchart lengkapnya dapat dilihat pada gambar 3 titik. 4.4 Desain tabel terjemahan Indonesia Dayak Tunjung. Sistem ini berjalan secara offline, maka tabel yang dibuat pada MySQL di mana ID bahasa sebagai primary key tabel titik 2. Tabel database SQLite di atas. Bisa dilihat di atas tersebut. Yaitu kolom name, data type, dan keterangan. Kolom name-nya ada ID bahasa, tipe datanya INT, keterangannya ID bahasa. Yang kedua, kolom name-nya Indonesia, tipe datanya teks, keterangannya bahasa Indonesia. Yang ketiga itu Dayak Tunjung, tipe datanya teks, keterangannya bahasa Indonesia. 4.5 Desain tabel informasi. Ini digunakan memasukkan data informasi seperti aplikasi kamus Dayak Tunjung berbasis Android dan yang menjadi primary key adalah ID informasi. Bisa dilihat. Pada 4.6 Desain tabel bantuan. Tabel ini digunakan untuk memasukkan data bantuan seperti bantuan untuk penggunaan aplikasi kamus Dayak Tunjung berbasis Android dan yang menjadi primary key adalah ID bantuan. Hasil implementasi 4.7. Setelah pembuatan aplikasi menggunakan Eclipse Juno atau Visual Studio Code dan database SQLite, maka tampilan hasil dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama itu ada halaman menu ponsel. Pada menu ini user menjalankan aplikasi kamus Dayak Tunjung berbasis Android dapat memilih atau menyentuh ikon aplikasi kamus Dayak Tunjung berbasis Android. Halaman ini merupakan kedua, halaman splash screen. Halaman ini merupakan halaman permukaan dari aplikasi kamus Dayak Tunjung berbasis Android dan secara langsung menuju halaman menu. Selanjutnya yaitu splash screen yang dapat dilihat pada gambar 5. 3. Halaman menu home. Aplikasi ini merupakan halaman menu home yang dari aplikasi kamus Dayak Tunjung berbasis Android yang memberikan informasi ada apa saja pada aplikasi kamus Dayak Tunjung berbasis Android yang disediakan pada setiap menu-menu indeks. Pada halaman ini terdapat 4 pilihan menu, yaitu terjemahkan, informasi, bantuan, dan exit. 4. Halaman menu terjemahan. Halaman ini merupakan halaman isi dari menu yang ada pada menu terjemahan. Pada halaman ini terdapat pilihan menu terjemahan yaitu Dayak Tunjung Indonesia dan Indonesia Dayak Tunjung. Tampilan dapat dilihat pada gambar 7. Bisa dilihat pada gambar pada gambar 8 arti terjemahan kata Indonesia Dayak Tunjung. Halaman menu informasi. Halaman ini merupakan halaman isi dari menu yang ada pada informasi. Pada halaman ini dijelaskan informasi aplikasi kamus Dayak Tunjung berbasis Android dan sumber kosakata yang didapat. Tampilannya dapat dilihat pada gambar 9.
Yang ketujuh, halaman menu bantuan. Halaman ini menampilkan petunjuk penggunaan aplikasi Kamus Daya Tunjung berbasis Android. Jadi apabila user tidak mengerti bagaimana cara penggunaan aplikasi, ini peneliti menyiapkan form atau menu bantuan untuk membantu user tersebut. Dapat dilihat pada gambar 10. 4,8 pengujian. Tahap ini di mana produk yang dikembangkan sudah jadi dan dilakukan testing oleh para ahli, meliputi ahli media Android, yaitu ahli bahasa dan ahli media desain Android. Bisa dilihat pada gambar 11 adalah grafik testing expert review. Setelah melakukan uji coba expert review untuk mendapatkan produk yang valid, maka selanjutnya dilakukan testing kepada 10 user aplikasi Kamus Bahasa Dayak Tunjung berbasis Android, diujikan kepada 10 orang mahasiswa tersebut. Penulis melihat ada menilai keaktifan user tersebut dengan data yang dikumpulkan berupa angket dan didapatkan skor rata-rata 4,3 dengan kategori sangat valid. Berikut adalah diagram hasil rekapitulasi nilai angket review dan testing user setelah produk aplikasi Dayak Tunjung berbasis Android setelah selesai melalui tahap testing. Selanjutnya produk aplikasi Kamus Bahasa Dayak Tunjung berbasis Android siap untuk diimplementasikan. Yang terakhir yaitu kesimpulannya, penelitian ini menghasilkan aplikasi penerjemah bahasa Dayak Tunjung berbasis Android sebagai media pelestarian bahasa daerah dan jembatan budaya dikembangkan dengan metode RAD. Aplikasi ini menyediakan terjemahan 2 arah serta informasi budaya. Hasil uji menunjukkan tingkat validitas tinggi dari ahli 4,27 dan pengguna 4,3, menandakan aplikasi ini efektif, bermanfaat, dan relevan dalam menjaga keberlanjutan bahasa daerah digital. Yang terakhir itu ada saran untuk meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan aplikasi penerjemah bahasa Dayak Tunjung, diperlukan perluasan basis data, kosakata, serta dokumentasi budaya dan dialek dari berbagai suku dan dialek. Hal ini penting guna memperkaya serta meningkatkan akurasi hasil terjemahan. Selain itu, disarankan untuk menjalin kerjasama yang lebih luas dengan instansi pemerintah daerah, lembaga adat, dan tokoh budaya setempat. Kolaborasi akan memperkuat pengembangan dan promosi aplikasi secara berkelanjutan. Di samping itu, pengembangan aplikasi juga dapat diarahkan ke platform lain seperti iOS dan versi web, agar cakupan pengguna lebih menjadi luas dan mudah diakses oleh berbagai kalangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.